Berkaitan dengan Piala AFF, mari kita simak apa yang dikatakan Sintayong. Yang menjadi menarik, menjadi sorotan adalah sebenarnya Jay Itzes. Tim nasional Indonesia mempersiapkan diri secara serius, bahkan sangat serius dalam upayanya mendapatkan satu tiket menuju putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Hal ini bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh PSSI dan juga Badan Tim Nasional Indonesia, di mana sudah ada agenda-agenda jelang pertandingan tanggal 6 Juni melawan Irak dan 11 Juni melawan Filipina. Tanggal 27 pemanggilan para pemain tim nasional Indonesia, tanggal 28 TC dimulai, terus kemudian tanggal 2 ada friendly match melawan Tanzania, dan tentu saja tanggal 6 hari yang kita tunggu-tunggu bersama. Di sela-sela memimpin latihan para pemain tim nasional Indonesia, Coach Sintayong berbicara di depan media dan menarik. Saya menyoroti sebenarnya banyak hal yang bisa kita lihat dari interview tersebut, akan tetapi saya menyoroti 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan Piala AFF, yang kedua berkaitan dengan uji coba melawan Tanzania, dan yang ketiga berkaitan dengan pemain tim nasional Indonesia. Berkaitan dengan Piala AFF, mari kita simak apa yang dikatakan Sintayong. 4강에 올라갈 수 있는 멤버들이기 때문에 4강 올라가게 되면 어떻게 준비할 것인가에 대해서 준비할 것이고, 우리 조에 대해서는 뭐 크게 부담 없이 좋은 조로 잘 됐다 생각하고 있습니다. Coach, seberapa penting Piala AFF bagi Anda? 나는 AFF보다 AFC를 더 크게 생각하고 있어서 좀 더 우리가 AFF에 갇혀 있지 말고 좀 더 AFC 더 나가서 피파 쪽으로 우리는 이제는 좀 더 크게 봤으면 좋겠다. Oke, seperti yang teman-teman lihat, Sintayong mencoba meng-highlight ya, kemungkinan ada 3 negara yang bisa masuk 4 besar, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, berkaitan dengan pengundian grup yang sudah dilakukan. Terus kemudian ketika ditanya awak media berkaitan dengan seberapa prioritas atau seberapa penting Piala AFF, Sintayong mengatakan ya Piala AFC lebih besar daripada Piala AFF. Terus kemudian Sintayong juga meminta kepada publik Indonesia semuanya harus menyadari bahwa ya kita tidak bisa terus terkurung dalam Piala AFF, tapi kita juga harus punya mimpi yang lebih besar, di mana ada Piala AFC dan FIFA tentunya. Dan ini pun membuat kita semuanya, saya pikir, lebih membanggakan ya sebagai pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, di mana Sintayong, tim nasional Indonesia, PSSI hari ini berani bermimpi lebih besar dengan semua yang coba direalisasikan menjadi target-target ke depannya, dan tentu saja menarik untuk kita tunggu. Update-nya jelas, lolos kualifikasi putaran ketiga, semoga saja. Terus kemudian berkaitan dengan uji coba melawan Tanzania, ini yang dikatakan Sintayong. 사실 탄자니아 경기는 승리보다는 우리 선수들이 전체적으로 휴가를 다 갔다 왔고, 유럽도 휴가고 우리 인도네시아 리그도 휴가였기 때문에 선수들 경기 감각이 떨어져 있고, 마침 협회와 제 생각이 필수하게 맞아 떨어져서 탄자니아 팀을 섭외가 됐고, 탄자니아 경기는 성패를 떠나서 우리 선수들이 전반적으로 상태를 체크하기 위해서 경기하는 거라고. Oke, itu yang disampaikan Sintayong. Jadi Sintayong mengatakan bahwa uji coba melawan Tanzania tujuannya untuk cek para pemain, cek kondisi para pemain setelah memang kita ketahui bersama di banyak liga ada libur panjang akhir kompetisi. Jadi para pemain diharapkan fisiknya juga akan kembali seperti semula ya, karena memang saat liburan para pemain nyantai dan sebagainya, menikmati liburan, makan enak bisa jadi ya, dan itu jelas secara kebugaran akan menurunkan
terus kemudian fungsinya adanya TC yang lebih awal, kemudian latihan fisik, jelas ini akan mencoba meningkatkan kembali performa para pemain tim nasional Indonesia. Dan saat berhadapan dengan Tanzania, tentu saja di samping memang cek kondisi pemain, ini juga karena Tanzania ini kan kita kenal sebagai salah satu negara Afrika, nomor 116 kalau nggak salah peringkat FIFA dunia. Jadi ini memang tidak jelek-jelek amat, dan ya karakter tricky para pemain Afrika, terus kemudian bodinya yang sangat kuat, tentu saja ini juga bagian dari simulasi Sintayong dalam jelang menghadapi Irak nanti, yang secara postur sebenarnya hampir sama ya terkait dengan body balance, dan ini akan bisa disimulasikan lah ya apa yang bisa dilakukan oleh para pemain tim nasional Indonesia dalam menghadapi terutama perebutan bola di daerah lapangan tengah dan di daerah lapangan pertahanan guna mengamankan diri atau meminimalisir kebobolan. Saya pikir dua agenda itu juga yang akan dilakukan Sintayong, tujuannya jelas untuk melihat ya, mengecek kondisi para pemain tim nasional Indonesia, dan tentu saja membuat simulasi-simulasi berkaitan beberapa alternatif taktik dan strategi yang berpotensi akan dimainkan saat melawan Irak nanti. Dan sebenarnya ini bagian dari ritual Sintayong yang kemudian diamini oleh PSSI. Di beberapa turnamen sebelumnya juga hal yang sama juga dilakukan oleh Sintayong. Jadi ada training center beberapa saat yang tujuannya adalah melakukan latihan fisik terus ya. Fisik, terus kemudian yang kedua uji coba. Di sini adalah tes kondisi dan sekaligus mencoba beberapa formasi yang coba dimainkan, dan di saat itulah, setelah itulah Sintayong punya gambaran ketika memanggil 23 sampai 24 pemain yang ada, mana para pemain yang terbaik yang siap untuk dimainkan dengan segala macam keterbatasan yang ada. Jadi ya cara-cara ini saya pikir menarik dan logis untuk dilakukan, sehingga ya ini salah satu keberhasilan yang dilakukan Sintayong juga menggunakan metode seperti ini. Jadi tidak ada salahnya meskipun juga harus mengundang negara lain untuk diajak friendly match. Tapi ini persiapan yang sangat bagus, makanya saya bilang ya ini adalah tim nasional Indonesia ini sedang mempersiapkan secara serius dan sangat serius. Bukti nyatanya sampai melakukan friendly match dengan negara yang saya pikir lumayan oke di peringkat FIFA, bahkan lebih baik dibandingkan tim nasional Indonesia hari ini secara peringkat FIFA. Terus kemudian Sintayong juga mengupdate berkaitan dengan informasi para pemain tim nasional Indonesia. Kita simak apa yang dikatakan Sintayong. kapan keempatnya bisa gabung dengan timnas? 아란 선수는 저번 K리그에서 퇴장을 받았는데 오늘 K리그 징계가 2경기 나올지 아니면 징계가 감면될지 모르기 때문에 그 결과에 따라서 내일이나 모레 합류할 것 같고, 조르디는 5월 31일 날 조르디는 합류할 것이고, 제이는 그 팀이 지금 플레이오프 결승에 올라갔기 때문에 인도네시아에 도착하는 날은 6월 5일 날 도착하기 때문에 아마 제이는 6월 6일 날 이라크랑 경기에는 아마 힘들 것 같다 보시면 되겠습니다. 자스틴 6월 2일 경기 뛰고 바로 올 것이다. Elkan kembali tidak dipanggil. Ada alasan tertentu ya tidak dipanggil? 그 부분에 대해서는 엘칸한테 직접 물어보면 가장 잘 알 것이다. 스스로 잘 알고 있으니까 그쪽 가서 물어보는. Oke, itu yang dikatakan Sintayong berkaitan dengan para pemain. Justin Hubner akan datang tanggal 2 ya, karena masih ada proses pertandingan di Liga Jepang ya. Terus kemudian berkaitan dengan Jordi Amat akan masuk di akhir Mei ini, dan yang menjadi menarik, menjadi sorotan adalah sebenarnya Jay Itzes. Jay Itzes, ya kita senang apa yang sudah dilakukan oleh Jay Itzes, terutama debutnya saat bersama tim nasional Indonesia bermain sangat bagus sekali. Terus kemudian ini juga ingin membawa Venezia untuk bisa promosi, dan memang jadwalnya adalah tanggal
3 ya, nanti terakhir pertandingan JIT Says. Jadi tanggal 3 menuju tanggal 6, dan Sintayong memperkirakan JIT Says datang ke Jakarta tanggal 5. Jadi dalam bahasanya ada kata mungkin ya. Jadi bukan 100% tidak bisa main melawan Irak, tapi mungkin absen. Nah, tapi kita tahu histori dari Sintayong, jangankan hari, hitungan jam aja bisa dimainkan kalau misalkan memang itu sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Jadi ya kita semuanya berharap Bang J tetap akan bisa tampil saat melawan Irak untuk bisa lebih membuat pertahanan kita semakin kompak, semakin kuat bersama dengan pemain-pemain yang lain. Meskipun kemungkinan absen juga ada ya. Akan tetapi ya kalau PSSI bisa mengupayakan datang lebih cepat, misalkan tanggal 3 selesai, tanggal 4 berangkat, bisa jadi tanggal 5 nanti sudah mulai bisa recovery sehari semalam untuk istirahat dan sebagainya, terus tanggal 6 bisa dimainkan. Semoga saja. Dan saya pikir Bang J ini kan usianya juga masih muda, semoga saja recovery fisiknya juga berjalan dengan cepat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan para pemain, ya Sintayong akan memanggil beberapa pemain, tapi lihat update-nya. Kalau saya pikir Sintayong akan memanggil beberapa pemain setelah laga uji coba. Setelah laga uji coba dengan Tanzania, terus kemudian bisa mengevaluasi, disitulah nanti akan diumumkan beberapa tambahan pemain untuk tim nasional Indonesia, meskipun yang didaftarkan hanya 23 pemain. Dan ini menjadi menarik melihat apa yang sudah dilakukan oleh PSSI, Badan Tim Nasional Indonesia, Sintayong sendiri dalam agenda-agenda yang sudah dipersiapkan. Jelas upaya untuk bisa lolos ke putaran 3 ini dikerjakan serius. Jadi saya melihatnya cukup senang ya dengan materi pemain yang ada, dengan persiapan yang ada, dengan dukungan Pak Erick Thohir. Saya pikir semoga saja nanti juga berjalan baik-baik aja. Dan para pemain tim nasional Indonesia berkumpul latihan di banyak video yang beredar, cukup happy, cukup ketawa ke TV, enjoy ya, beberapa update di Instagram dan sebagainya. Saya pikir ini sebuah ekosistem, sebuah kultur, sebuah apa ya, pandangan yang menarik untuk kita tonton. Ya semoga saja enjoy-nya para pemain keturunan terutama atau pemain abroad yang kemudian pulang kampung ke Indonesia menikmati masa-masa bermain dengan timnas, dan ya ini merupakan kebahagiaan bagi mereka. Semoga saja bisa menampilkan terbaik saat Indonesia melawan Irak dan Indonesia melawan Filipina. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.